Tentunya teman-teman sangat mengenal daripada sosok beliau ya kan? Oke, sangat mengenal daripada sosok beliau. Nah, ketika kita melihat daripada sosok beliau, dia memang pintar, tapi goblok memanfaatkan kepintarannya itu sendiri. Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak merusak esensi daripada acara ini. Ini pikiran paling pinter di kalangan kaum dungu. Jadi sopan santunnya digunakan, pintar boleh, goblok jangan. Oke. Pernyataan paling bagus. Saya kasih nilai A-. A untuk pengetahuan, minus untuk kedunguan. Saya nggak mungkin angkat kaki di Istana Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tepuk tangan dong buat Bung Rocky. Selamat sore Bung Rocky. Apa kabar kamu? Jurusan apa? Namamu siapa? Semester berapa? Semester? 7. Mau DO semester berapa? Bentar lagi deh, oh. Iya. Ini kita kedatangan tamu luar biasa. Ini teman-teman mahasiswa Jawa Timur, mana suaranya? Kalian kasih ultimatum. Dalam 5 menit, Anies nggak datang, presidennya kita ganti. Gimana teman-teman? Semuanya sangat semangat ketika Bung Rocky datang. Semuanya sangat menerima kedatangan Bung Rocky. Boleh dong disapa teman-teman mahasiswa kita. Ini ada berapa kursi? 1, 2, 3, 4. Oke. Saya di sini ya. Silahkan. Anies sebelah mana nanti Anies? Oke. Caimin sebelah mana Caimin? Pak Mahfud sebelah mana? Ganjar nggak saya tanya. Ganjar udah saya tanya kemarin di Makassar. Prabowo sebelah mana Prabowo? Gibran? Oke, nanti saya ambil alih kamu, terus kamu. Gak apa-apa Bung Rocky. Nih teman-teman langsung semangat semuanya. Benar kan teman-teman? Mana semangatnya? Semuanya sampai berdiri-diri karena antusiasmenya tinggi. Oke, ada pertanyaan. Ajuin 2 pertanyaan. Silakan. Iya. Depan. Lari depan. Oke, sini Pak, sini Pak. Ini cek. Di sebelah atas Pak. Cek lu. Sebelah atas Pak. Pak, sebelah kanan Pak. Halo. Bung Rocky atas wajah Bung. Mana? Ini Pak. Ini. Oke Pak, ini Pak. Bung Rocky. Saya tahu lebih banyak dari Google. Yang Google nggak bisa jawab, pasti saya jawab. Tanya aja. Oke, baik. Tes. Tes, suara saya masuk ya? Ya. Oke, baik. Bung Rocky, saya mau tanya ini, Bung Rocky. Jadi, saya mau melihat ini. Keras. Tes. Oke, masuk ya, teman-teman semuanya ya. Jadi saya ingin meminta pendapat Bung Rocky, meminta penjelasan lah. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap budaya kita? Kenapa? Karena gini, saya melihat bahwa kita semua tahu bahwa MK telah memutuskan bahwa ada masalah terkait putusan 90 terkait syarat cawapres. Tapi survei dari indikator
di awal bulan November masih mengatakan bahwa masyarakat itu melihat itu bukanlah suatu masalah hukum, tidak mencederai demokrasi. Sebenarnya apa yang terjadi pada masyarakat kita? Kenapa sudah dikatakan ini cacat secara etika, tapi masyarakat kita masih mendukung? Apa yang terjadi pada masyarakat kita? Apakah rasa demokrasi itu sudah begitu mundur sehingga kemudian mereka masih menganggap bahwa salah satu paslon ini tidak mencederai paslon yang lain? Terima kasih. Apa tuh indikator, apa tuh indikator? Surveinya ini dari apa? Burhan Muhtadi, lembaga surveinya Burhan Muhtadi. Ini indikator merilis survei di awal Oktober bahwa mengatakan bahwa Oh itu salah. Indikator artinya ini dasar untuk bermain kotor. berarti Bung, berarti bagian yang cacat ini akan mencerai semuanya ya Bung? Gimana? Kan ini kan ada dua orang sepasang ya, sepasang. Kan salah satu pasangannya cacat hukum. Apakah mencederai juga, berpengaruh juga terhadap pasangan yang tidak cacat secara hukum ini? Ya, indikator yang menciderai watak demokrasi. Nggak boleh ada pernyataan semacam itu. Kan lembaga survei dimaksudkan untuk menuntun pikiran-pikiran kritis, pikiran etik, karena bangsa ini ada di dalam kesulitan etik. Nah justru mereka menambah kesulitan itu. Itu namanya bodoh, salah. Namanya tolol, salah. Namanya goblok, salah. Namanya Dungu. ya betul, tunggu. Bung, terakhir Bung. Tapi kan Tunggu, ini siaran langsung ya? Belum kan? Saya juga tahu. ini live show di share langsung nggak nih? Kalau bukan siaran langsung saya nggak mau ngomong. Naik aja, ini panggung bebas, siapapun boleh naik di sini buat ngoceh. Yuk, siapa? Naik. Ngoceh aja dari situ. Nih, ambil nih. Mati. Kasih dia mic, ngomong. Cek satu dua. Halo. Ini Pak. Halo. Cek. So, Selamat sore, Pak Rocky Gerung. Ya, saya tahu nih sore. Oke. Saya mau bertanya Pak Rocky terkait dengan apa yang terjadi beberapa hari ke belakang ini yang di GBK. Ini kan seberapa dungunya calon presiden tahun 2024 yang mana di dalam undang-undang pemilu tidak boleh pejabat administrasi negara menunjukkan keterpihakannya dalam satu calon presiden. Seperti itu. Terima kasih. Kamu salah lagi kamu. Ini soal abdesi kan? Ya dia berhak abdesi. Abdesi itu artinya aparat pengabdi istana. masuk Pak. Ini masuk Pak. Cek, lo. Ya, 3 menit lagi. Anies nggak datang, bubar. Oke, selamat sore buat Ya, suruh dia telepon ke sini, bahwa dia lagi macet. Kan udah dapat for rider, masa masih macet? Ya. Ayo, siapa lagi mau ngoceh? Cek. Lo. Cek. Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Di mana? Ini Pak. Cek lo. Ini. Bung. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas, Pak. Ya, suka-suka deh dimanapun suaramu terdengar ya. Main. Ini Pak. Ya Allah. Ini. Yang pakai topi. Ini yang pakai topi. Saya nggak tahu di mana yang suaranya. Gantian, Pak. Yang di atas dulu, Pak. Sebelah kiri, Pak.
Sebelah kiri Pak, sebelah kiri. Ya, ya. Ini Pak. Ini yang pakai peci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Selamat sore, Bapak Rocky Pak Gerung yang telah hadir di Jawa Timur kali ini. Saya di sini sebagai mahasiswa Jawa Timur ingin bertanya, karena tadi Bapak Rocky Gerung mengatakan bahwasanya abdi negara, abdi istana, abdi negara seperti itu. Lalu bagaimana kita ini untuk itu kan calon presiden gitu kan? Kenapa kok bisa dikatakan sebagai abdi negara seperti itu? Sedangkan kita sebagai semuanya ini kan bisa mencalonkan sebagai calon presiden seperti itu. Terima kasih. Oke, seperti itu. Yang lain. Bung, cek, Pak, cek lo. Bung, Cek. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky, yang dungu, Bung Rocky dungu. Halo, Bung Rocky. Ya. Cek. Agak keras. Dungu, dungu. Dungunya agak keras, dungunya. Dungu, di sini dungu. Ya, di sini, agak Pak. keras. Yang mana? Yang bilang dungu di sini. Pak. Pak Rocky. Ya. Halo, ini Pak. Saya mau menanyakan, ini sudah lewat 5 menit Pak. Kata Bapak tadi kalau Anies Baswedan datangnya kurang lebih dari 5 menit, itu diganti saja. Jadi Ini sudah lewat dari 5 menit Pak. Terus kalau saya pribadi, saya lebih setuju kalau Bung Rocky jadi presiden. Oke. Bung, sini Bung. Oke, sekian, terima kasih Pak. Bung. ya. Saya udah presiden akal sehat. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifi Akbar. Saya dari Universitas Wijaya Kusuma, Fakultas Pertanian. Nah, saya mau tanya terhadap Bang Rocky. Universitas Wijaya Kusuma, Nggih. Fakultas Pertanian. Pertanian. Oke. Yang saya mau tanyakan ialah dengan yang kita tahu saat ini status Bang Rocky Gerung sebagai tersangka, apa yang memotivasi Bang Rocky Gerung itu tetap berani bersuara, dan itu juga bisa memberikan contoh bagi teman-teman kita semua agar tetap berani untuk bersuara secara akal sehat. Nah, secara yang kita tahu sekarang bahwasanya status Bang Rocky sekarang itu sebagai tersangka, apa yang memotivasi Bang Rocky Gerung itu tetap berani untuk bersuara? Terima kasih. Ya karena ada sekian banyak massa di ruangan ini yang akan melindungi saya kalau saya jadi tersangka. Kira-kira berapa orang di sini yang hadir nih? 6.000. Orang Solo berapa orang? Hanya 1 orang Solo pasti di sini. Karena 1 memang artinya Solo. Oke, yang lain. Tadi Anies habis WA saya, dia minta maaf karena lagi macet di situ. Cek. Ini saya bacain ya WA-nya ya. Dengerin WA-nya Anies tadi nih. Brengsek banget trafiknya. Rok, bilangin mahasiswa gue minta maaf karena akan terlambat kira-kira 7-8 menit. Oke. Cek. Yang brengsek itu lalu lintas. Nggak ada soal. Kalau yang brengsek lalu lintas pikiran itu berbahaya buat bangsa. Halo, dari Bung Rocky. Lihat di sini ya. Udah. Bung, dungu, yang dungu di sini dungu. Dari sini Bung. Halo, dungu. Halo. Oke, dungunya di situ. Oke. Di sini ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Setelah ini saya pulang. Oke, kepada Bung Rocky pada saat sekarang, tentunya teman-teman sangat mengenal daripada sosok beliau ya kan? Oke, sangat mengenal daripada sosok beliau. Nah, ketika kita melihat daripada sosok beliau, dia memang pintar, tapi goblok memanfaatkan kepintarannya itu sendiri. Dengan apa? Dengan apa? Tentunya teman-teman tidak akan liar dari perkataan sopan santun itu bahasa tubuh. Nah, di dalam pikiran yang disopan santunkan adalah kemunafikan, betul? Nah,
pas nyampe sini Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak merusak esensi daripada acara ini. Ini pikiran paling pinter di kalangan kaum dungu. Bukan Pak ya. Jadi berbicara sopan santun langsung di depan mahasiswa Jawa Timur khususnya angkat kaki masa cocok, ya kan? Jadi sopan santunnya digunakan, pinter boleh, goblok jangan. Oke, itu pernyataan paling bagus. Saya kasih nilai A-. A untuk pengetahuan, minus untuk kedunguan. Saya nggak mungkin angkat kaki di Istana Solo. Cek, baik Pak. Ya, angkat kakinya kan, angkat kakinya di depan ini nih, di depan yang nggak ada, yang nggak bisa dalam pemerintahan nih dia. Beraninya hanya di sini kalau beliau ini. Beraninya dia hanya di sini tentunya ya. Dia sangat berani kalau di depan mahasiswa. Tentunya retorika yang dipakai oleh Rocky Gerung, saya pun bisa saudara-saudara. Oke lah, lanjut. Tadi dia bilang, saya tersangka karena kurang ajar di depan Jokowi itu. Tapi saya nggak mungkin kurang ajar di depan kamu. Pak, saya tantang sampean diskusi sama saya sebelah sana. Astagfirullah. Oke. Tolong siapin bandrek. Gimana Pak? Yang lain masih ada. Kalau semisal Bung Rocky nggak siap diskusi dengan saya, suruh kelarin aja ya nggak? Baik Bung Rocky. Gimana? Tes. Bung Rocky di sebelah sini. Oke, siap. depanmu itu Salam ada- hormat saya, Bung Rocky. Iya. Bung Rocky. Ya nanti kita diskusi nanti. Oke, siap. Yang lain masih ada yang Baik, mau ngoceh. Bung Rocky di belakang. Sini, Di belakang Bung. Anda. Dari sini, Orang kiri. Pancasila. Bung Rocky. Kiri, Bung, kiri. Halo Bung Rocky, boleh tengok ke depan? Sini, Bung. Sini, Bung. Oke. Halo. Ke belakang kameramen. Baik Bung. Ke belakang kameramen. Akan sedikit. Ganti-ganti. Saya bosan laki mulu yang ngomong. Kasih perempuan. Sebentar Bung. Apakah Anda percaya dengan Pancasila sebagai grundorm? Sebagai apa? Apakah Anda percaya Pancasila sebagai grundorm? Sebagai true. Sebagai grundorm, norma dasar. Apakah Anda percaya kalau Pancasila sebagai norma dasar, grundormnya Han Kelsen? Oh, kamu anak hukum pasti ya? Ya. Iya, mohon maaf Baik, teman-teman. sebelum saya, pertanyaan saya kan itu. Cukup Sebelumnya kan- ya, cukup. Oh ya. Oke, coba nanti saya lagi tanya. ya. Di mana Anda baca bahwa Pancasila itu grundnorm? Di mana Anda baca? Oleh karena itu saya di dalam hukum sendiri, hukum di Indonesia, Pancasila itu kan didebatkan antara grundorm atau tidak. Dan saya pernah melihat Anda dalam salah satu seminar mengatakan Pancasila sebagai grundorm. Bentar. Kamu semester berapa di Fakultas Hukum? Semester 1, maba. Oke. Oke, terima kasih teman-teman dan juga Bung Rocky, karena sebentar lagi kita akan memasuki acara inti dan juga capres-cawapres akan segera memasuki tempat. Oke. Kami mohon untuk Bung Rocky bisa menempati tempat duduk yang ada di depan bawah, karena kita nanti akan menampilkan sesuatu yang bisa kita lihat bersama-sama di layar yang ada di depan. Enggak mau. Saya mau di sini. Ya,